apa yang saya lihat dalam mimpi. Bapak Ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, ngeri, seramnya luar biasa. Sampai tidak bisa saya bayangkan di saat itu. Tapi tiba-tiba sampai saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri. Dan saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya itu? Dia langsung sendiri cahaya berkata, saya surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca. Saya bangun kaget, saya ambil wudhu lagi dan membaca surat Al-Mulk, baru saya tidur. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah yang hak, tolong sampaikan pesan, jangan tidur belum baca surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia. Saya berikan amalan, insya Allah untuk kesembuhan segala penyakit kita. Tidak perlu kita menunggu Habib, menunggu Syekh, menunggu Kiai untuk mendoakan atau menobati kita. Saya kasih khusus hadiah emas untuk Bapak Ibu, bisa menobati diri sendiri tanpa menunggu siapa-siapa. Sangat mudah, sangat sederhana, bisa semua laksanakan. Manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu, setiap Anda mau minum, boleh Anda simpan di kamar, di mana saja. Intinya setiap Anda mau minum air, sebelum Anda minum silahkan bacakan dalam air itu Al-Fatihah 7 kali. Habis lepas baca Al-Fatihah 7 kali, tiup 3 kali. Kemudian silahkan minum. Buat teh, buat susu dari air itu, untuk anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita. Subhanallah, sangat bermanfaat, memberikan ketenangan hati, menyembuhkan penyakit kita, dan dikabulkan hajat kita. Al-Fatihah merubah doa, berguna bagi orang mayat yang sudah meninggal, apalagi yang masih hidup, sangat berguna. Dan saya berkata 7 kali, karena memang ada rahasia banyak di angka 7. Langit 7, bumi 7, hari-hari kita 7, dan banyak angka-angka 7 di dalam hadis Rasulullah SAW yang mensunnahkan untuk kita mengamalkan dengan 7 kali. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini doa yang sangat bermanfaat. Silahkan setiap Anda mau minum, bacakan dalam air itu Al-Fatihah 7 kali, insya-Allah, dengan nawaitu hajat, nawaitu sembuh, ketenangan, apa saja Allah akan kabulkan. Terbukti Al-Fatihah sangat luar biasa manfaatnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, dinamakan Al-Fatihah Al-Waqiyah, Al-Syafiyah, Al-Wafiyah, Al-Afiyah. Banyak manfaat dan keutamaan daripada suratul Fatihah. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon, dengan apa yang saya sampaikan amalan, tidur dalam keadaan wudu, sebelum tidur 2 rakaat, nawaitu salat malam, tutup dengan salat witir walaupun 1 rakaat. Yang ketiga, tidak boleh lewat 1 hari belum kita baca kitabullah, walaupun setiap salat kita baca 1 ayat. Kemudian yang terakhir, kita membaca doa yang saya barukan sama-sama kita belajari. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Saya yakin tidak ada yang suka rutin membaca doa ini, insya-Allah terjamin selamat dari kecelakaan, kecelakaan mobil maupun kecelakaan motor, karena dilindungi dan disertai oleh malaikat sepanjang perjalanannya sampai dia pulang ke rumahnya. Diberikan kecukupan saat dia mencari nafkah dan rizki. Dan di atas itu semua, Allah senantiasa memberikan petunjuk dalam segala aktivitasnya sampai dia pulang ke rumahnya malam hari atau sore hari. Apa penyebab rezeki sangkut ini? Penyebabnya tidur habis subuh.
Rasulullah SAW pernah membangunkan anaknya. Fatimah Az-Zahra, wahai anakku, bangun nak, saksikanlah rezekimu. Karena Allah membagikan rezeki kepada hamba-hambanya dari habis sholat subuh sampai matahari terbit. Di waktu itulah Rasulullah mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kalau orang itu konsisten dan komitmen di bukroh, habis subuh tidak tidur sampai syuruk, lalu dia tutup dengan sholat sunat duha atau sholat sunat isyraq atau syuruk tadi, maka dia dapatlah doanya baginda Rasulullah. Dapat apa dia? Dapat yang namanya keberkahan. Apa itu keberkahan, Ustaz? Ketenangan, kebahagiaan, rezekinya banyak. Antum kira yang punya saldo-saldo banyak itu pasti bahagia ke? Enggak, demi Allah enggak. Baginda Rasulullah berpesan kepada Fatimah Az-Zahra, bangun nak, bangun, saksikan rezekimu. Karena Allah membagikan rezeki kepada hamba-hambanya lewat malaikat-malaikatnya dari habis subuh sampai matahari terbit. Di saat itulah orang cuma sedikit. Bahkan saya pernah baca riwayat itu disebutkan, antum pernah lihat air laut yang setetes? Dalam riwayat itu disebutkan kalau orang itu tidak bangun subuh atau tidur habis subuh, maka air laut yang tadi setetes itu ibarat rezeki yang dibagikan Allah kepada semua orang di seluruh bumi ini. Satu tetes dibagi ramai-ramai. Sedangkan yang bangun subuh rezeki untuk orang itu satu orang, itulah sisa samudra itu untuk dia sendiri. Saya berharap antum dapat rezeki lebih, dikasih hadiah besar dari Allah. Mau tak dunia dan seisinya tunduk, dunia datang dalam keadaan hina? Demi Allah, biar ibu sholat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji tadarus tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Mabuk, minum alkohol, ada orang lewat pengajian, mbaknya ini bilang mereka luar biasa, dekat dengan Allah sementara kami banyak dosa. Yang menjadi persoalan itu apa? Biasanya orang yang banyak dosa itu bisa menghormati orang yang baik. Yang menjadi persoalan adalah orang yang merasa baik biasanya tidak pernah menghormati orang yang jelek. Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, ndak usah diajak ngomong, diam saja Pak. Karena biarpun dijelaskan ndak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah ndak usah ajak ngomong itu. Di perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu 1 kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 2 tahun yang akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus. Padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Ngomel, diam aja. Karena makin kita balas, makin banyak pertanyaan. Kata Allah, tugas kita itu bukan menentukan hasil. Tugas kita itu ikhtiar. Hasil yang nentuin siapa? Allah. Nahnu bitakdir, wallahu bitakdir. Kita hanya tugasnya ikhtiar. Allah yang menentukan. Kadang yang bikin sakit, yang bikin jelek itu bukan kurang hebatnya ikhtiar kita, tapi kita menentukan hasil yang seharusnya Allah menentukan hasil itu, bukan kita. Teman-teman jangan menentukan hasil itu. Karena yang menentukan hasil itu bukan kita tapi Allah. Nah makanya gimana caranya Ahilman agar semua persoalan kita nggak jadi bikin nyesek ke kita? Maka jawabannya adalah minta tolonglah sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan.
Mari geledah diri kita. Saya mengamati dari 5 rukun Islam, sholat ini yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Pemabuk ikut juga puasa Ramadan, zakat dia bayar zakatnya. Bapak tidak haji, tetap dianggap Islam. Bapak tidak puasa Ramadan, tetap dianggap Islam. Tidak bayar zakat, tetap dianggap Islam. Tapi ketika tidak mendirikan sholat, demi Allah, kafir di hadapan Allah. Kafir. Buka Al-Quran, Al-Fat ayat 29, Allah jelaskan, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu, kalau dia mengaku Islam, ruk'an sujada, kamu lihat mereka ruku dan sujud. Mending mantan preman, mending mantan pemabuk, mantan narkoba, mantan penjahat. Orang di Jakarta lihat masuk ke pondok pesantren saya, kaget kalian. Kalian kira penjara? Kenapa orang tatuan semua di pondok pesantren saya? Mending mantan penjahat, mantan pembunuh, mantan preman, mantan pemabuk, tapi dia menyerahkan jiwanya untuk para ulama daripada orang-orang yang pakai dasi, jenderal-jenderal yang berbintang tetapi menzolimi para ulama. Maka akhwat, jangan menyepelekan cintanya laki-laki. Mungkin dia kelihatannya kayak yang biasa aja, padahal sebenarnya dia tuh sayang, rindu, cinta banget. Cuman dia bingung bagaimana melampiaskannya, bagaimana cara mengungkapkannya. Kami sudah sangat paham bagaimana mencintainya, tapi jelaskan kepada kami bagaimana kami mengutarakan dan mengungkapkan cinta ini. Dan kami pun tidak akan memintamu untuk setia kepada kami, karena kami tahu engkau paling setia kepada kami. Maka jangan tuntut aku menjadi kamu, dan aku tidak akan menuntut kamu menjadi aku. Tapi bisakah kita saling menuntun agar aku dan kamu menjadi kita? Aku tidak memintamu untuk bertahan, aku hanya memintamu untuk bertuhan. Ingatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapetin Allahnya, baru dapetin akunya. Meninggalkanmu untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala.